kasih Tuhan, penyertaan-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan sekali lagi, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus penolong yang setia di dalam hidup kami. Di sepanjang hidup kami tak pernah tinggalkan, bahkan tak sehelai rambut pun lepas tanpa seizin-Mu. Kau perhatikanku, Kau mengasihiku, Yesus, oh Roh Kudus. Kami bersandar dan berharap kepada-Mu. Tuntun langkah kami, kemana kami pergi. Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tak mau berjalan tanpa Engkau. Kami tak mau jalan sendiri.
berharga di matamu. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar bagaimana sebetulnya kehidupan fullness of the Spirit atau penuh Roh Kudus. Kehidupan yang dikendalikan Roh Kudus. Kehidupan yang betul-betul dipimpin Roh Kudus. Yaitu kehidupan yang tidak pakai maunya sendiri. Tidak pakai perasaannya sendiri, pikirannya sendiri. Kehidupan yang betul-betul mau dituntun oleh Roh Kudus. Sekalipun nampaknya itu kayaknya tidak masuk akal. Ya. Baik, pagi hari ini kita akan lihat bagaimana sebetulnya kehidupan yang tidak pakai perasaan sendiri, pikiran sendiri, kemauan sendiri itu. Untuk itu mari saya ajak saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan bawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik,
pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan jadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita sekarang lihat contoh beberapa tokoh ini. Ada tokoh Naaman, ada Raja Israel, ada Elisa, ya, dan juga ada seorang gadis Israel yang menjadi pelayan di rumah istri atau rumah Naaman, yang melayani istri Naaman. Baik, kita melihat bahwa sebetulnya ini adalah suatu destiny, sesuatu yang sudah terjadi, dan seperti sebuah film, judulnya Naaman. Kita bisa melihat dan sudah tahu ceritanya bagaimana dan seterusnya. Ya. Dan mari kita mulai dari tokoh Naaman ini. Kalau kita lihat, Naaman ini seorang jenderal, panglima, tapi sakit kusta. Dalam kisah berikutnya, Naaman ini ternyata disembuhkan oleh Tuhan. Dia menjadi sembuh. Tetapi dalam perjalanan dari ketika dia sakit sampai sembuh, ini tidak ujuk-ujuk langsung begitu saja. Tetapi ada prosesnya. Nah, dalam proses ini kita lihat ada 2 alternatif. Yang pertama adalah Naaman menolak. Mengapa? Bisa terjadi karena dia ini merasa seorang yang dia panglima tertinggi dan seorang jenderal
seorang yang spesial. Tapi kenapa harus pergi ke Israel? Bukankah dengan statusnya dia bisa memanggil siapapun, tabib atau dokter atau apapun, siapapun yang ada di Israel itu, datang ke sini. Kalau tidak mau datang, awas. Nah, bisa seperti itu. Ketika si gadis pelayan ini bercerita mengenai nabi yang ada di Israel dan seterusnya, dia bisa mengatakan, bawa itu nabi itu ke sini. Atau kalau tidak tangkap dia, seret ke sini. Nah, Naaman bisa seperti itu. Kalau dia menolak. Tapi ya ternyata kisahnya berbeda. Jadi kita lihat dia pilih alternatif yang kedua. Dia tidak pakai pikiran sendiri, perasaannya sendiri, kemauan sendiri. Dia mau nurut. Dan dia berangkat ke wilayah Israel. Yang sebetulnya Israel ini ya masih di bawah kekuasaannya si Aram sebetulnya ya. Ya dianggap Israel itu tidak ada apa-apanya. Naaman bisa dengan kekuatannya menggilas negara Israel ini sebetulnya pada waktu itu. Tapi dia memilih untuk ya sudah datang ke Israel. Nah tentunya kemudian antar raja, jadi Raja Aram dan Raja Israel kontak mengenai Naaman ini, ya. Nah, si Raja Israel tidak tahu menahu. Dan dia katakan tadi dalam ayat yang dikatakan dalam ayat 8, ya. Dia ketakutan, dia marah, campur takut, cemas, dan sebagainya, sampai kemudian mengoyakkan pakaiannya. Ya dia pikir, wah ini memang cari gara-gara ini, ya. Karena Raja Aram tahunya di Israel, ya pasti rajanya sembuhkan Naaman ini. Nah, Raja Israel nggak ngerti apa-apa, nggak tahu menahu, dan dia juga bukan penyembuh. Dia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian ada Elisa, nabi yang disebut oleh si gadis pelayan ini. Elisa tahu akan hal ini. Dan dia katakan, biarlah datang kepadaku. Ya. Coba itu di dalam ayat yang ke-8 juga tadi, ya. Elisa mengatakan kepada raja bunyinya begini. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, jadi Elisa dengan tangan terbuka siap untuk melayani. Nah, di sini kita lihat bagaimana Raja Israel ini cuma pakai pikirannya sendiri, perasaan sendiri, kemauannya sendiri. Dia pikir, wah, jadi cari gara-gara ini. Dia merasa, wah Raja Aram ini memang sengaja mau ngajak bertempur untuk mengalahkan. Dan akhirnya dia mengoyakkan bajunya. Karena tidak nemu solusi dalam hal ini. Untung ada Elisa. Nah, sekarang kita beralih ke Elisa. Sudah jelas Elisa adalah abdi Allah yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, tidak pakai kemauannya sendiri. Ya. Dia siap untuk melayani Naaman. Makanya Naaman kemudian diundang ke rumahnya. Dalam ayat 9 dikatakan, ketika
Naaman sudah sampai di depan pintu rumahnya. Dalam ayat 10, ceritanya sedikit unik di sini. Karena apa? Elisa dalam ayat 10 tidak keluar sendiri, tidak menemui Naaman sendiri, tetapi melalui suruhan. Menyuruh Naaman untuk pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali, gini, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat, Naaman punya 2 pilihan lagi. Menolak atau menerima. Awalnya dia menolak. Karena dia mikir, loh, siapa itu? Kok cuma berani nyuruh ndak menemui sendiri? Dan seterusnya, marah Naaman. Nah ini kalau mau pakai perasaannya sendiri, tersinggung. Pakai pikiran sendiri, kemauan sendiri, ya. Tapi untungnya dia ditenangkan oleh para stafnya, anak buahnya. Pak, cuma mandi aja kok. Kalau yang sulit, lebih sulit pasti akan dilakukan demi sampai kesembuhan. Tidak apa-apa, Pak. Pokoknya nurut aja lah. Dalam hati mungkin Naaman juga mikir, awas kalau tidak terjadi ya. Karena kelihatannya kurang masuk akal. Mestinya kan obat apa atau apa loh. Ini kok cuma mandi di sungai Yordan. Di negaraku sendiri, di Aram ada sungai yang bisa dikatakan menurut dia lebih bagus, lebih dan sebagainya ya. Akhirnya dari film ini kita lihat Naaman nurut. Dan dia pergi ke sungai Yordan. Dan sembuh. Ya. Elisa dalam hal ini, dia bukan seorang yang pakai maunya sendiri. Dia tidak begini, lu butuh gua kok semau saya. Saya maunya gini, perasaan saya gini, pikiran saya gini ya. Terserah. Kalau mau nurut ya kamu sembuh, kalau enggak ya. Nah, enggak. Elisa menurut tuntunan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus mengatakan seperti ini, prosedur yang seperti ini? Ya itu terserah Roh Kudus loh. Elisa cuma nurut. Elisa bukan menyombongkan diri dan sebagainya, ya. Buktinya apa? Kuasa Tuhan betul-betul terjadi. Kalau itu cuma kesombongan dirinya, enggak akan terjadi kuasa Allah. Ya. Elisa ini hanya hamba Allah, abdi Allah. Nah, akhirnya kita lihat bagaimana Naaman ini disembuhkan. Ya. Dari sini kita bisa belajar bagaimana kehidupan yang tidak pakai pikiran perasaan sendiri, kemauan sendiri. Kalau kita sebagai manusia masih kuat dengan aku kita, tidak akan pernah mengalami mujizat seperti ini. Naaman ini perlu suatu perjuangan untuk dia mencapai kesembuhan. Prosesnya sebetulnya tidak sederhana itu. Dia harus mau nurut, mau tunduk, dan akhirnya mengalami kesembuhan. Demikian juga kita. Mari saat ini kita belajar bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, sehingga fullness of the Spirit itu betul-betul terjadi. Nurut sama pimpinan Roh Kudus. Tidak pakai kemauan sendiri, perasaan sendiri. Sekalipun sesuatu itu nampaknya, wah, nggak cocok ini, nggak masuk akal, dan sebagainya. Tapi Naaman, udah kita lihat, ternyata dia dari alternatif-alternatif ini terus memilih untuk nurut, taat. Dan akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan.
Setiap orang yang berjalan di jalurnya Tuhan, yang mau dituntun Roh Kudus, pasti melihat hari depan yang penuh harapan. Biarlah setiap saat kita ini mau dituntun Roh Kudus, maka lihat nanti ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Silakan Roh Kudus berkarya, membimbing kami, menuntun kami. Dan kami tahu tuntunan-Mu adalah hari depan yang penuh harapan. Maka sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Engkau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.